Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriliana dengan NIM C0C022008. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, untuk materi yang saya bahas yaitu mengenai membuat laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dengan mata kuliah teknik penulisan tugas akhir yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSIAK serta Bapak Dios Nugraha Putra SEMAK. Baik, lanjut langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai laporan proyek akhir. Proyek akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Proyek akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan mengenai proyek akhir diatur oleh masing-masing fakultas dengan mengikuti standar universitas. Karya tersebut akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Jambi dan Perpustakaan Pusat Universitas Jambi. Pedoman penulisan proyek akhir ini dapat digunakan di semua jurusan atau program studi tanpa mengurangi keunikan setiap jurusan atau program studi. Pedoman ini diperlukan dalam upaya mendokumentasikan seluruh koleksi proyek akhir, baik dalam format tercetak maupun digital. Pedoman ini disusun oleh tim penyusun pedoman proyek akhir dengan tujuan memberikan tuntunan kepada penulis proyek akhir. Selanjutnya, yaitu dalam penulisan karya akhir tersebut, mahasiswa harus mampu mentaati norma-norma akademik. Yang pertama yaitu keaslian. Apa itu keaslian? Yaitu mahasiswa dapat menghargai hasil kerja diri sendiri sehingga mahasiswa mampu menghargai hak cipta secara umum. Yang kedua, keterpaduan, yaitu mahasiswa mampu memahami keterkaitan materi-materi kuliah sesuai dengan kurikulum pendidikan yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu kedalaman, yaitu mahasiswa memiliki keahlian dalam suatu bidang keilmuan yang dimilikinya. Yang keempat, kemanfaatan, yaitu mahasiswa dapat memberikan kontribusi teoritis ataupun praktis baik kepada bidang ilmu yang ditekuni ataupun bagi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan karya akhir. Secara umum, penyusunan karya akhir ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, pengajuan mata kuliah karya akhir yang terdiri dari persyaratan umum pengajuan mata kuliah karya akhir. Yang kedua, persyaratan khusus pengajuan mata kuliah karya akhir berbentuk skripsi ataupun tugas akhir. Yang ketiga, persyaratan khusus pengajuan mata kuliah karya akhir berbentuk karya ilmiah terpublikasi. Yang keempat, persyaratan khusus pengajuan mata kuliah karya akhir berbentuk laporan magang. Yang kelima, persyaratan khusus pengajuan mata kuliah karya akhir berbentuk laporan proyek. Yang kedua yaitu proses pembimbingan karya akhir. Dalam proses penyusunan karya akhir, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, ketentuan dosen pembimbing karya akhir. Yang ketiga yaitu sidang karya akhir. Sidang karya akhir adalah ujian secara verbal atau oral atau presentasi yang harus diikuti setiap mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Sidang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pembuatan karya akhir yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pedoman pengetikan. Aturan penulisan karya akhir wajib dilakukan dengan menggunakan komputer dengan ketentuan. Yang pertama, margin yang terdiri dari bidang pengetikan dimulai dari margin atas dan margin kiri 3 cm, sedangkan margin kanan dan margin bawah 2 cm. Pengetikan dilakukan rata kanan dan kiri atau just V untuk narasi dengan tetap memenuhi kaidah penulisan sesuai ejaan yang disempurnakan dan hanya ada satu sisi halaman tidak bolak-balik. Yang B, jenis huruf. Naskah karya akhir diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman atau 12 CPI atau Arial 11 CPI. Pedoman pengetikannya selanjutnya yaitu spasi. Semua bagian karya akhir diketik dengan spasi 1,5 kecuali judul, keterangan gambar, grafik,
lampiran dan tabel. Jarak antara akhir judul bab dengan awal kalimat 2 ketuk untuk 1,5 spasi. Jarak antara akhir kalimat dengan subjudul maupun antara subjudul dan awal kalimat berikutnya 2 ketuk untuk 1,5 spasi. Jarak antar alinea sama dengan jarak antar baris yaitu 1,5 spasi. Yang keempat yaitu alinea baru dan jarak pengetikan. Awal alinea diketik 5 ketukan dari batas kiri bidang pengetikan. Jika ada subjudul atau anak subjudul, maka awal alinea diketik 5 ketukan dari batas huruf pertama, subbab judul ataupun anak subbab judul. Dalam teks karya akhir sesudah tanda baca titik, titik 2 dan titik koma hendaknya diberi 2 ketukan kosong, sedangkan sesudah koma diberi hanya 1 ketukan kosong. Dalam acuan bacaan sesudah tanda baca titik 2 diberi hanya 1 ketukan kosong. Selanjutnya itu bagian-bagian karya akhir. Format karya akhir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman abstrak, simpulan utama, halaman daftar isi, halaman kata pengantar, halaman daftar gambar atau grafik, daftar lampiran halaman, dan halaman daftar istilah atau bila ada. Bagian inti karya akhir. Yang pertama, bagian inti karya akhir berbentuk skripsi atau tugas akhir. Bagian ini, karya akhir berupa skripsi atau tugas akhir terdiri atas beberapa bab. Pendekatan penelitian dalam skripsi atau tugas akhir pada umumnya ada 2, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mahasiswa akan memilih salah satu pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan penelitiannya. Salah satu konsekuensi yang muncul dengan pendekatan tersebut adalah adanya perbedaan jumlah bab pada masing-masing pendekatan. Yang ke B yaitu bagian inti karya akhir berbentuk karya ilmiah terpublikasi. Bagian inti karya akhir berupa karya ilmiah terpublikasi terdiri atas rangkuman dari 5 bab hasil penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya, bagian inti karya ilmiah terpublikasi sesuai dengan format penulisan dari jumlah ilmiah yang dituju untuk publikasi dan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Karya ilmiah terpublikasi terdiri atas pendahuluan, tinjauan teoretis, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi. Yang C yaitu bagian inti karya akhir berbentuk laporan proyek. Bagian inti karya akhir berupa laporan proyek terdiri atas 5 bab. Hasil pengabdian masyarakat mahasiswa berupa proyek. Pada dasarnya, bagian inti laporan proyek sama untuk semua program studi S1. Namun masing-masing prodi dapat mengembangkan bagian inti laporan proyek di bawah ini sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Yang cara pengacuan dan pengutipan. Yang pertama, pengutipan pustaka di dalam teks karya akhir. Yang kedua, cara merujuk kutipan tidak langsung atau tidak digunakan untuk prodi ilmu komunikasi. Yang ketiga, penyusunan daftar pustaka. Yang keempat, cara penulisan daftar pustaka. Pentingnya kaidah penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu kredibilitas. Kaidah penulisan ilmiah menjamin objektivitas dan kejelasan informasi sehingga laporan proyek dapat dipercaya dan diakui oleh pembaca. Kedua, komunikasi efektif. Struktur dan gaya bahasa yang baku memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disajikan. Yang ketiga, standarisasi. Penerapan kaidah ilmiah menciptakan keseragaman dalam penulisan laporan sehingga mudah dibaca dan diinterpretasi oleh berbagai pihak. Yang keempat, evaluasi dan pengembangan. Laporan yang baik menjadi dasar untuk mengevaluasi hasil proyek, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan langkah pengembangan di masa depan. Selanjutnya itu tujuan laporan proyek. Yang pertama, menyampaikan hasil proyek secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua, menjelaskan proses pengembangan proyek termasuk metode, teknik, dan alat yang digunakan. Yang ketiga, menganalisis hasil proyek dan menarik kesimpulan. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pengembangan proyek di masa depan. Manfaat laporan proyek. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas tim proyek. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim.
Yang ketiga, memberikan dasar untuk evaluasi dan pengembangan proyek. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan terkait proyek di masa depan. Selanjutnya itu tantangan dalam penulisan laporan proyek. Yang pertama, kompleksitas informasi. Laporan proyek seringkali berisi data dan informasi teknis yang kompleks. Yang kedua, keterbatasan waktu. Penyusunan laporan seringkali dilakukan dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya keterampilan penulisan. Tidak semua anggota tim memiliki keterampilan menulis ilmiah yang memadai. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pelatihan penulisan ilmiah, yaitu memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah bagi anggota tim. Yang kedua, pemanfaatan template dan panduan, menyediakan template dan panduan penulisan laporan yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Cara membuat laporan proyek yang efektif. Yang pertama, tentukan alasan Anda membuat laporan. Dapat Anda ajukan untuk membantu Anda memutuskan laporan mana yang akan dibuat, seperti informasi apa yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, apakah saya ingin memasukkan informasi tentang risiko proyek. Yang ketiga, siapa yang akan melihat laporan. Yang keempat, apa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dalam laporan. Yang kedua yaitu teliti audiens Anda. Yang ketiga, pilih jenis laporan proyek. Yang keempat, sertakan informasi yang relevan. Yang kelima, susun laporan Anda. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu membuat laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah menunjukkan bahwa penyusunan laporan proyek yang baik harus memperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama, struktur hak laporan harus sistematis, mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kedua, penggunaan bahasa yang formal dan objektif sangat diperlukan untuk menjaga kejelasan dan keakuratan informasi. Selain itu, data yang disajikan harus valid dan relevan, serta didukung oleh referensi yang tepat dan terkini. Yang terakhir, analisis mendalam terhadap hasil penelitian sangat penting untuk memberikan wawasan yang lebih baik dengan mengikuti kaidah-kaidah. Laporan proyek dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan praktik profesionalis. Baik, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya Dina Apriliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.